Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigi Setiakusuma. Kali ini saya akan membahas atau memotret masih seperti kemarin, yaitu food fotografi. Tetapi sekarang saya memotret biasanya seorang fotografer itu atau fotografer pemula itu biasanya menanyakan ketika memotret food fotografi atau foto makanan, lensa apa sih yang pas digunakan untuk untuk memotret food fotografi. Nah, lensa terbaik menurut saya adalah dan lensa yang memang bisa digunakan oleh banyak fotografer pemula, yaitu lensa fix 50 mili. Nah, lensa fix 50 mili ini sangat berguna sekali untuk memotret foto makanan atau food fotografi. Karena apa? Lensa fix mempunyai focal length yang memang atau aperture yang memang bukanya lebar. Kayak lensa fix ini memiliki bukaan yang cukup lebar gitu ya, dengan angka kecil 1,8, dan biasanya juga memiliki lensa fix ini 1,4 ataupun 1,2. Tetapi yang saya pakai adalah lensa fix 1,8. Nah, kenapa lensa fix ini sangat support sekali untuk food fotografi? Karena memiliki efek yang blur, sehingga ketika memotret objek dan background ingin menghasilkan efek yang blur itu sangat memungkinkan kayak gitu ya. Makanya lensa terbaik untuk food fotografi yaitu lensa fix untuk kalangan fotografer pemula maupun fotografer profesional. Nah, langsung aja, bagaimana sih hasil dari lensa fix untuk memotret food fotografi gitu ya. Bagaimana sih hasilnya dan seberapa fungsi dari fix 50 ini untuk memotret food fotografi gitu ya. Oke. Di sini saya menggunakan lampu continuous dengan menggunakan single lighting gitu ya. Lalu karena memang efek yang saya inginkan adalah membuat sebuah efek blur kayak gitu. Dan memang di efek blurnya itu di belakang objek yang memang utama kayak gitu ya. Nah, saya menggunakan diafragma 1,8. Oke, diafragma 1,8 dan tentunya manual fokus. Lalu untuk shutter speed ini kita bisa sesuaikan ya untuk shutter speed. Tapi saya gunakan di shutter speed 1/100. Lalu untuk ISO, ISO saya gunakan di ISO 400. Oke, kita lihat. Ini efek dari bokehnya atau blurnya sudah dapat. Oke, saya akan rubah di ISO 640. Oke, agak lebih terang dikit ya. Oke. Nah, kita atur dari lightingnya. Oke, karena kita menggunakan single lighting dan menggunakan continuous light. Nah, kita lihat sini. Oke, tentunya ini semakin dekat dengan objek, jadi lebih keras cahayanya. Oke. Nah, ini lebih keras. Jadi saya turunkan lagi ISO-nya di ISO 500. Nah, kalau banyak yang bertanya kenapa sih saya lebih banyak menggunakan cahaya samping atau single lighting kayak gitu ya. Karena memang ketika menggunakan satu lampu ataupun arah cahaya dari sisi kiri ataupun sisi kanan ini karena memang makanannya bertekstur ya, sehingga ketika menempatkan arah cahaya di samping ini tentunya akan memperlihatkan tekstur dari
tekstur dari makanannya tersebut, kayak gitu ya. Karena cahaya samping ini mengeluarkan karakteristik dari setiap objek yang kita foto, apalagi objek yang memang bertekstur, kayak gitu ya. Jadi makanya saya selalu ketika memotret makanan itu pasti cahaya utama, yaitu pasti saya akan tempatkan di cahaya samping atau side light gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk pemotretan menggunakan continuous maupun flash kayak gitu ya. Karena setiap arah itu akan memiliki karakteristik masing-masing kayak gitu. Memang lensa fix 1,8 ini tidak menghasilkan efek yang blur yang sangat bokeh sekali atau blur banget kayak gitu ya. Tetapi ini pas untuk memotret food photography karena memang jarak dari objek dengan background itu tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi tidak terlalu menghasilkan efek blur yang sangat blur sekali gitu ya. Atau fantastik dengan bokehnya gitu ya, dengan bahasa kekiniannya bokeh kayak gitu. Nah, lensa 1,8 ini pas sekali untuk memotret food photography dengan jarak objek dan background ini tidak terlalu jauh kayak gitu. Karena jarak ketika menghasilkan sebuah efek blur itu juga tergantung dari jarak objek utama dan background. Itu akan mempengaruhi efek blur ataupun bokeh kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sepertinya objeknya di sini kayak gitu ya, dan backgroundnya agak jauh, itu juga mempengaruhi kayak gitu, mempengaruhi efek blur kayak gitu. Jarak dekat dengan lensa itu juga objek dan lensa itu juga mempengaruhi efek blur. Ketika saya mendekat dengan objek, nah ini efek blurnya beda. Oke, padahal saya masih sama menggunakan 1,8. Nah ini saya menjauh. Ini berbeda tentunya efek blurnya. Meskipun memang vokalnya sama, 1,8 atau aperture-nya sama, kayak gitu ya. Tetapi berbeda dari capturean efek blur tersebut, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya atau yang ingin memotret food cocoknya apa lensanya, ya saya sarankan lensa fix lah, yang memang sejuta umat mungkin dan harganya tidak terlalu mahal kayak gitu. Karena memang ketika memotret menggunakan lensa tele ataupun makro itu memang kalian memerlukan budget yang cukup lumayan. Tapi ketika mau menggunakan lensa fix itu memang agak sedikit berkurang lah budgetnya kayak gitu ya. Untuk menghasilkan efek blur oke. Untuk menghasilkan depth of field luas juga oke kayak gitu ya. Dan untuk framingnya dalam komposisi food photography oke juga. Jadi teman-teman fotografi ketika memotret food photography apa sih lensa yang cocok? Saya sarankan lensa fix 50 ataupun lensa fix 80 mungkin, ataupun lensa fix 50 f1,4, 1,2 itu silahkan pilih teman-teman fotografi cocok yang mana. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.